Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar sahabat Husna Channel, Bunda, Ayahanda semuanya? Kali ini kita akan mengupas tentang Islamic Parenting, yaitu karya Syekh Jamal Abdurrahman. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih Islamic Parenting itu. Saat ini kita sering mendengar istilah parenting, baik di tingkat sekolah, terutama ketika kita menyekolahkan anak-anak kita. Seringkali ada seminar parenting, ya, baik diadakan oleh sekolah ataupun di luar sekolah, seminar-seminar di luar sekolah. Parenting adalah membahas tentang apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua, bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Islamic Parenting memiliki satu ciri khas yang tentunya berbeda dengan ilmu parenting pada umumnya. Di antara perbedaan Islamic Parenting dengan ilmu parenting pada umumnya adalah yang pertama, bisa ditinjau dari tujuan. Islamic Parenting memiliki suatu tujuan tentunya lebih jauh daripada ilmu parenting pada umumnya, karena di bawah Islamic Parenting ini ada tujuan yang mengantarkan anak-anak kita bagaimana sehingga dengan ilmu parenting yang ada, yaitu ilmu Islamic Parenting, bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang mencapai kebahagiaan tidak hanya di dalam masalah kehidupan duniawi saja, tetapi melampaui itu diharapkan anak-anak kita bisa bahagia hingga sampai nanti di akhiratnya. Tujuan ini tentunya membedakan, ya, titik poin yang paling membedakan antara Islamic Parenting dengan ilmu parenting pada umumnya. Jadi di dalam Islamic Parenting tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, tetapi lebih daripada itu, diorientasikan seorang anak dapat mencapai kebahagiaan atau titik kebaikan dalam kehidupan dunia, dan yang terpenting lagi adalah dalam kehidupan di akhiratnya nanti. Itu adalah tujuan, dari segi tujuan. Yang kedua, dari segi proses. Dalam Islamic Parenting, ya, teori-teori yang dibangun tentunya berdasar pada dua hal pokok, yang tentunya ini sangat berbeda dengan ilmu parenting pada umumnya. Islamic Parenting bersumber pada dua hal pokok, ya. Yang pertama adalah teori-teori yang dibangun di dalam Islamic Parenting tentunya berdasarkan pada Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah pendidikan anak, maka itu akan menjadi dasar bagi bangun teori Islamic Parenting. Yang kedua adalah bersumber atau berdasar pada sunnah-sunnah Rasulullah, yakni hadis-hadis Rasulullah, dan juga dari athar-athar para sahabat, bagaimana mereka telah melakukan suatu proses pendidikan kepada putra-putrinya. Jadi ini juga termasuk hal yang membedakan antara Islamic Parenting dengan ilmu parenting pada umumnya, karena Islamic Parenting dibangun di atas nilai-nilai Islam, apakah itu dari Al-Quran ataupun hadis. Sedangkan ilmu parenting pada umumnya bisa jadi tidak berdasar pada keduanya, bisa jadi selaras dengan keduanya, atau bisa jadi juga bisa bertentangan dengan keduanya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa belajar tentang Islamic Parenting ini sangat penting? Islamic Parenting
sangat dibutuhkan oleh orang tua, terutama orang tua kalangan muslim. Begitu juga oleh calon orang tua. Karena apa? Kita membutuhkan ilmu ini. Karena kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anak kita. Di dalam hadis disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Anak adalah merupakan salah satu hal yang berada di bawah kepemimpinan kita, dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana proses yang telah kita berikan, proses pendidikan yang telah kita berikan kepada anak kita. Di dalam sebuah ayat disebutkan juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Maka hendaknya kita khawatir untuk meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi lemah. Maka salah satu hal yang harus kita lakukan agar menjadikan anak kita kuat adalah dengan memberikan proses pendidikan yang terbaik, proses pendidikan yang menjadikan kepribadiannya juga menjadi kuat. Selain itu, anak merupakan investasi yang paling besar bagi orang tua, investasi jangka panjang, di mana kita orang tua tidak hanya akan merasakan dampaknya ketika kita masih hidup di dunia saja, tetapi kelak nanti kita di akhirat juga kita akan merasakan pahit manisnya dari proses pendidikan yang kita berikan kepada putra-putri kita. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang seharusnya mempelajari tentang Islamic parenting? Apakah seorang ibu ataukah seorang ayah? Tentu ayah dan ibu memiliki porsi yang sama dalam hal tanggung jawab untuk mempelajari Islamic parenting. Karena tanggung jawab sebagai orang tua sebenarnya tidak hanya terletak di pundak ibu, tetapi justru kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, kita bisa melihat bahwa pendidikan anak itu justru berada di pundak ayah. Bagaimana tentang kisah Imron, bagaimana tentang kisah Ibrahim, semuanya adalah sosok-sosok ayah yang memberikan suatu proses pendidikan yang terbaik kepada putra-putri di zamannya. Kita akan membahas karya Syekh Jamal Abdurrahman ini sedikit demi sedikit, poin per poin, dari usia 0 sampai pranikah. Semoga informasi ini nantinya bermanfaat bagi ayahanda dan bunda semua, dan semoga menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga membuka cakrawala kita tentang apa itu Islamic parenting, siapa yang bertanggung jawab untuk mempelajari Islamic parenting, dan untuk apa kita harus belajar Islamic parenting. Dan akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.